Masuk ke sini, kalian harus scan wajah kalian. Seperti toko pada umumnya, toko ini juga menjual berbagai macam snack dan Alhamdulillah lah, wishlist aku mulai dari kecil pengen lihat Twin Tower akhirnya kesampaian ya, walaupun dengan budget pas-pasan sih. Setelah panik kesana kesini ternyata jatuh di bus dan sudah diamankan di KL Sentral. Waktu udah mepet, mau ambil juga nggak sempet, ya mau nggak mau sementara. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini kita akan membahas turis yang datang ke Malaysia. Jadi semakin ramai ya turis-turis dari negara luar yang meminati datang ke negara Malaysia ini. Walaupun ramai yang menghujat, mencoba untuk menjatuhkan yang namanya negara Malaysia dengan berita-berita hoax, tetapi tidak memudarkan rasa keinginan orang-orang dari negara luar untuk berkunjung ke negara Malaysia nih ya. Jadi contohnya sajalah dari negara Indonesia ini saya tengok semakin ramai yang datang ke negara Malaysia. Tapi ada beberapa hari yang lepas disebabkan video yang viral itu ya, seorang turis yang berasal dari negara Malaysia membuat rating untuk Jakarta ya. Itu adalah pendapat dia, penilaian dia, opini dia, apa yang dia tengok ya, itu adalah hak dia untuk bersuara begitu ya kan. Dan ada juga ternyata turis dari Indonesia yang datang ke negara Malaysia ini. Lepas itu dia datang untuk buat rating di Batu Caves. Itu memang tempat yang selalu dikunjungi para wisatawan. Sebenarnya tempat itu bukanlah tempat yang sesuka hati untuk datang ya, sebab di situ adalah tempat untuk sembayang bagi agama Hindu. Tetapi ada juga yang berkomentar tak nampak orang Melayu, tak nampak orang tempatan. Itu tempat untuk sembayang ya, tetapi ramai orang turis yang ingin mengetahui apa menariknya di Batu Caves itu. So memang ramai juga pengunjung, tetapi janganlah cari orang Melayu, orang tempatan, sebab itu bukan tempat suka-suka. Kalau datang ke situ pun bukan boleh kita seksi-seksi, betul tak? Kadang ya orang yang buat video-video macam tuh saya kurang paham apa sih tujuannya gitu. Jadi ya pemirsa, saya akan tunjukkan ada beberapa video dari orang Indonesia yang melancong ke Malaysia ini. Tetapi ada satu video ya, dia ini tiktokers asal Indonesia yang menjawab tuduhan-tuduhan dari netizen Indonesia ya. Ada seorang netizen yang berkomentar, katanya di Malaysia ini ya tak ada orang tempatan, yang ada dari negara orang Bangladesh begitu katanya. Ini sering sekali ya komentar seperti ini ya. Saya juga tidak tahu kenapa ya mereka sibuk sangat pasal orang-orang yang berasal dari negara Bangladesh ini. Apakah ada ya kenangan-kenangan pahit yang mereka rasakan ketika bersama orang Bangladesh ini? Jadi apa jawaban dari tiktokers Indonesia ini mengenai komentar yang telah ditulis oleh orang Indonesia ya, netizen Indonesia? Jom kita dengarkan. Untuk apa? Ini untuk apa bang? Ini scan. Itu boleh scan di sini. Oh. Udah bisa masuk? Udah, masuklah. Teratur ya, nggak ada berebut-rebutan ya. Welcome to MRT Putrajaya.
teratur. Mungkin ya orang yang berkomentar seperti di dalam video itu ya perlu datang ke negara Malaysia, sebab dari cara tulisan ya, dari cara dia ingin tahu itu, saya yakin dia tidak pernah datang ke Malaysia ya. Jadi dia tidak tahu bahwa orang tempatan itu busy untuk bekerja. Jadi kalau memang ingin melihat orang tempatan itu 8.30, 5.30 ya, itu adalah time orang tempatan pulang kerja. Jadi jangan cakap orang tempatan, orang Malaysia tuh malas dari mananya ya. Jika mereka malas, tidak adanya mereka punya mobil, punya rumah macam tuh ya. Lepas tuh waktu udah hari tua, mereka hanya goyang kaki menunggu gaji pension macam tuh ya, gaji hari tua mereka. Nah, di sini kita tengok dalam video yang telah diunggah TikTokers Indonesia ini ya, betapa ramainya orang tempatan ya, gadis-gadis Melayu ya, sangat sopan masuk ke dalam LRT ya ataupun KTM itu macam tuh, MRT, teratur, disiplin, aman, nggak ada serobot-serobotan macam itu ya kan pemirsa. Dan adakah kalian lihat di situ etnis yang telah dituliskannya? Saya tidak paham kenapa selalu dipermasalahkan dengan etnis itu ya. Padahal mereka juga saya rasa tidak pernah tuh mengganggu orang-orang kita begitu. Mereka datang ke sini untuk bekerja begitu ya. Kalaupun ada kericuhan antara orang Malaysia dan etnis tersebut, itu adalah bukan urusan kita. Jadi kenapa harus disibuk-sibuin jika memang mereka ada di sini? Mereka bekerja ya, mereka juga mencari nafkah di sini sama seperti orang-orang kita, betul tak? Jadi sebesar apa, sedalam apa, setinggi apa keamanan, kejujuran di negara Malaysia ini, terutama orang-orang yang tinggal di Malaysia ya. Jadi ada satu video yang saya akan tunjukkan kepada pemirsa mengenai satu kedai yang ini kedai tetapi tak ada penjualnya pemirsa, tak ada yang jaga. Kok bisa? Kita langsung saja nonton, jom. Toko ini di Malaysia gak ada penjaganya. Nama tokonya adalah Panas Express. Untuk masuk ke sini, kalian harus scan wajah kalian. Seperti toko pada umumnya, toko ini juga menjual berbagai macam snack dan juga minuman. Bedanya nggak ada penjaganya aja. Toko ini juga buka setiap hari 24/7. Untuk melakukan pembayaran, kalian tinggal scan makanannya di tempat yang sudah disediakan, lalu tinggal pilih metode pembayaran, bisa pakai debit atau credit card ataupun e-wallet. Gimana? Kalau menurut kalian, bagus nggak sistem kayak gini? Nah, ini yang sangat menarik. Ada satu kedai buka menjual segala jenis makanan, snack, ya, ice cream, air. Tetapi tidak ada penjaganya begitu. Tak ada kasirnya. Jadi di sebagian tempat di negara Malaysia ini memang sudah dibuat ada mesin yang namanya self service. So jika kita shopping atau beli barang begitu, kita buat pembayaran scan sendiri begitu, bukan karena kita mau dilayani begitu. Itulah ciri-ciri negara semakin maju ya. Tetapi kalau sudah yang seperti ini, kedai buka setiap hari, tak ada cutinya, tidak ada penjaganya, hanya bermodalkan si pembeli itu datang scan muka. Jadi maksudnya modal kejujuran aja begitu ya. Nah, ambil barang-barang yang mau kita beli terus kita scan buat pembayaran. Rasanya jika di tempat kita itu aman nih dibuat ya pemirsa. Ya, coba deh dijawab ya di section komentar. Jadi kita nilai di sini ya, menurut pemirsa semua,
setinggi apa sih keamanan di negara Malaysia sehingga kedai yang buka seperti itu tetapi tidak perlu ada penjaganya. Ini first time saya tahu. Saya sebagai orang Indonesia memang sangat shock ya. Biasanya kan kalau minimarket, kedai begitu ya pasti ada yang jaga. Ini tak ada begitu. Wah, memang tahap kejujuran di Malaysia ini boleh kita bukan sembarang kaleng-kaleng ya kan, udah level di atas rata-rata begitu. Oke, itu satu pembuktian yang boleh kita nilai bahwa negara Malaysia ini bukan tidak ada kejahatan, ada, tapi kurang, sebab jika ada kejahatan langsung itu ditangkap. Itu sama aja seperti di Indonesia pun jika ada kejahatan langsung ya kan, langsung ditangkap itu penjahatnya. Tapi kalau saya tanya sekali lagi untuk teman-teman di Indonesia, jika dibuat minimarket macam ini di Indonesia tidak ada penjaganya, kalian rasa aman tak aman? Coba ya dijawab di section komentar. Ini saya nanya loh, bukan nak compare ya kan. Oke, itu adalah salah satu video yang saya sudah buktikan bahwa negara Malaysia ini sebenarnya sudah banyak perubahan ya. Sudah mengejar yang namanya negara-negara bagian Eropa. Udah standar seperti negara maju yang lainnya begitu ya kan. Jadi ada lagi nih seorang pelancong dari Indonesia, turis asal Indonesia yang berlibur ke Malaysia ini tapi hanya mengutamakan atau bermodalkan low budget. Siapa bilang yang pergi liburan ke luar negeri, ke luar negara itu hanya bermodalkan low budget tapi tidak bisa memuaskan hati mereka? Ini satu buktinya jika kita melancong ke Malaysia dengan bermodalkan low budget tapi boleh menikmati suasana yang nggak usah was-was. Jom. Part 4 liburan ke luar negeri 3 hari 2 malam cuma habis 1,4 jutaan. Lanjutan dari part selanjutnya, seharusnya aku kan beli iPhone di Malaysia, tapi nanti dulu ya aku buatin VT sendiri. Ini kita fokus liburan dulu. Lanjut sesuai itinerary, kita jalan di Pasar Alor. Ini tuh surganya kuliner. Mau cari kuliner apa aja? Ada kuliner Thailand atau Chinese, semua pokoknya menggugah selera. Tapi ini aku cuma lewat-lewat aja karena emang masih kenyang. Kemudian jalan terus tiba-tiba udah kelihatan Twin Tower. Ini tuh jalannya dari Pasar Alor jauh banget. Mending kalian naik monorail atau gokil aja dah turun di KLCC. Udah deh sampai di Taman KLCC. Di sini tuh ruame banget ya karena emang maskotnya Malaysia ya Twin Tower. Belum lengkap ke Malaysia kalau belum ke sini. Ya alhamdulillah lah, wishlist aku mulai dari kecil pingin lihat Twin Tower akhirnya kesampaian ya walaupun dengan budget pas-pasan sih. Ini kita nyantai di sini dulu sambil selonjorin kaki mulai jam 6 sampai jam 8. Mau lanjut tapi maaf banget karena HP ku baterainya habis, nggak ada powerbank jadi footage-nya terbatas. Padahal habis ini kita masih lanjut ke Central Market sama Pavilion. Tapi ya udah mati HP-nya, makanya VT-nya ini lebih singkat, hanya sampai di Central Market. Pulang-pulang di hotel langsung cari koyo cabe yang panas karena memang ini capek banget guys soalnya jalan seharian. Pokoknya pastiin kondisi fisik kalian sehat ya daripada ada apa-apa. Wow, sangat menarik ya. Impiannya dari kecil ingin liburan ke Malaysia akhirnya tercapai. Walaupun hanya bermodalkan low budget 1,4 juta sudah boleh sampai ke Malaysia. Dan tempat-tempat yang menarik yang boleh dia kunjungi ternyata tidak bisa ya di compare dengan orang-orang yang biasanya datang dengan budget yang banyak begitu. Karena jika kita pandai mengatur atau mengarrange perjalanan kita mau datang ke negara itu, kita harus tahu nih begini-begini. Tetapi saya tengok ya di negara Malaysia, walaupun para turis itu bermodalkan low budget, tetap saja keindahan, kerapian begitu tetap terjaga ya. Ada sebagian tempat yang kita tidak boleh pungkiri, ada aja tempat di Malaysia ini yang tidak bersih begitu, tetapi jarang, sebab ya jika tempat itu memang banyak para turis datang, tiba-tiba ada yang komplain nih ya, atau buat video tidak menarik begitu, ada yang kurang puas hati. Nah itu kan membuat sebuah negara itu
menjadi terasa terpukul ya. Jadi jika dikritik ya kita harus memperbaikinya begitu. Dengan kejadian turis dari Malaysia yang tuh hari ya, mungkin bisa kita belajar untuk menjaga negara kita. Jadi apakah perjalanan TikTokers ini aman-aman aja? Apakah ada ya momen ataupun kejadian yang dia alami di Malaysia menjadi pembuktian bahwa negara Malaysia ini orangnya jujur-jujur? Ada satu video yang akan saya tunjukkan kepada pemirsa seperti ini. Part 5 liburan ke luar negeri 3 hari 2 malam cuma habis 1,4 jutaan. Hari ketiga ini kita nggak kemana-mana karena emang saking capeknya kita bangun jam 10. Ini langsung check out penginapan. Rata-rata kalau di Malaysia ini check in dan check out self service ya, tinggal ambil dan letakkan kunci di tempat yang telah disediakan. Sebenarnya masih pengen sih main di pavilion waktu siang, tapi takutnya nggak sempet. Ya udah deh kita lanjut ke KL Sentral naik monorail. Di KL Sentral mampir ke Berils untuk beli jastipan biar tambah cuan. Setelah dihitung dan ditotal habis 800 ribuan. Masya Allah, untung aja ada card, tinggal tap aja bayarnya. Dan bayar uang tunainya nanti aja belakangan. Jastipan udah dapat, lanjut turun ke bawah ke tempat loket bus untuk beli tiket ke KLIA 2. Kalian tahu apa yang terjadi? Dompet temen aku hilang dan KTP, SIM, STNK, karcis motor semua jadi satu di situ. Setelah panik kesana kesini ternyata jatuh di bus dan sudah diamankan di KL Sentral. Waktu udah mepet mau ambil juga nggak sempet, ya mau nggak mau sementara dompet ditinggal dulu, nanti aku ambil sendiri kalau ada waktu ke Malaysia. Yaudah deh, tinggal naik ke pesawat dan terbang ke Indonesia dengan pikiran yang duk-duk ser. Semoga dompet kamu dan isinya tenang ya di situ, jangan kemana-mana soalnya ngurus isinya itu lumayan repot. Udah sampai di Surabaya, jangan lupa daftarin email iPhone yang aku beli di Malaysia kemarin dan ini tuh gratis. Menurut pemirsa, dompet TikTokers ini yang tinggal ya masih ada ke tidak jika dia kembali lagi ke Malaysia? Saya yakin ada ya, sebab di sini biasanya sangat menjaga nama baik apalagi company seperti itu ya, sebab bus itu kan pasti punya nama company mereka ya. Jadi untuk menjaga nama baik mereka akan menjaga barang-barang para penumpangnya yang jatuh akan disimpan. Jadi jika nanti mereka kembali ingin mengambil barang mereka yang tertinggal, bisa langsung tunjukkan bukti saja ya. Kebetulan tadi juga mereka sudah menunjukkan gambar WhatsApp begitu. Dan saya sangat apresiasi ya dengan kejujuran driver busnya itu, langsung dicari loh, digambar begitu ya. Nah, nampak tak kalau di Malaysia ini orangnya jujur-jujur. Bukan semua, ada yang tak jujur. Negara mana yang tidak ada yang tidak jujur begitu, semua ada. Tetapi yang kita lihat di sini negara Malaysia memang sangat menjaga yang namanya para pelancong datang ke negara mereka, sebab jika para pelancong itu datang dengan hati yang gembira, dengan rasa yang nyaman, selesa dengan keadaan di tempat itu, di negara tersebut yang mereka kunjungi, maka mereka juga tidak akan kapok-kapok untuk datang ke situ lagi, betul tak? Jadi jika tidak tahu mengenai negara Malaysia, datang dulu ke sini. Enggak perlu mahal-mahal, low budget aja pun boleh sampai ke sini ya. Lihat saja macam mana perjalanan mereka. Dari ke sini ke situ, boleh naik bus lagi ya. Lepas itu pemandangan juga tertata rapi walaupun low budget. Siapa bilang ya pergi liburan ke luar negara dengan low budget itu hanya bisa di jalan pinggiran yang tempat yang banyak tikusnya begitu. Tidak ya, biasanya para turis itu, para pelancong itu mereka datang ke tempat yang memang diminati ramai turis-turis lain. Mereka akan searching dulu ya, mana tempat ini, mana tempat itu. Jadi jika mereka sudah datang dan di luar ekspektasi mereka ya jangan salahkan jika mereka memberikan review yang memang itu adalah kejujuran bagi mereka. Tetapi alangkah bagusnya jika kita datang untuk berlibur itu kita harus cari benar-benar tempat yang review yang selalu sudah direkomendasi dari orang-orang yang pernah datang ke Malaysia. Jadi jangan pernah takut, 1,4 juta rupiah sudah bisa datang ke negara Malaysia.
plus, boleh buka just tip. Tetapi masalahnya sekarang saya dengar ya di Indonesia sana orang-orang yang bawa just tip itu agak dipersulit ya. Saya juga tidak paham lah bagaimana ya. Padahal untuk memberikan kelonggaran pada pelancong yang datang dari Indonesia, membawa barang-barang dari Malaysia gitu kan. Terkadang kan bukan semua orang boleh liburan ke luar negara ya, bukan karena nggak ada duit, tetapi terkadang mereka busy, tak ada waktu, so teringin merasakan coklat ya. Kita tahu ya di Malaysia ini sangat terkenal dengan coklatnya yang sedap-sedap. Jadi mereka tuh teringin makan coklat, so mereka just tip lah, buka just tip ya mereka yang datang ke sini begitu kan. Itu kan bisa membantu mereka meringankan modal mereka yang tadinya, contohnya ya dengan tiket hotel ya 1,4 juta begitu kan. Kalau ada just tip begitu kan mereka bisa ya sedikit banyaknya dapat keuntungan lah gitu ya. Tetapi kalau dipersulit kan gimana gitu. Agak-agak gimana lah gitu ya. Kenapa dipersulit sih bapak-bapak ibu-ibu? Itulah. Yang penting saya sudah buktikan ya bahwa negara Malaysia ini bukan tidak ada orang yang jujur, ada ya. Kita bisa nilai dari beberapa video yang saya buktikan. Ini orang Indonesia langsung ya yang membuktikan, dan saya memang sangat shock sebagai orang Indonesia dengan kedai yang tadi gitu pemirsa ya kan. Nggak ada penjaganya. Ini kalau di kalau nggak ada penjaganya begitu, apa memang tidak ada orang yang ngambil ya pemirsa ya. Ini bagian mana saya juga baru tahu ini pemirsa. Apakah pemirsa yang di Malaysia tahu ini ya kedai yang Panas Express ini yang buka tapi tidak ada penjaganya? Tolong ya ditulis di section komentar. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Jika ingin tahu lagi lebih dalam negara Malaysia, silahkan datang ke sini. Nggak perlu budget yang tinggi-tinggi, low budget juga boleh sampai guys. Oke, jadi begitu saja di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.